Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jika pada pertemuan yang kemarin kita belajar bersama-sama tentang jenis-jenis tanda wakaf, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tanda-tanda wasol. Nah, kita akan belajar tentang pengertian wasol, hukum wasol, dan juga tanda-tanda wasol wakaf. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama kita belajar tentang pengertian wasol. Wasol mempunyai akar kata wasola, artinya sambung menyambung. Wasol menurut istilah adalah menyambungkan dua ayat yang seharusnya boleh berhenti. Contoh wasol salah satunya adalah di surah Al-Ikhlas ayat 1 dan 2. Kita baca jika diwasolkan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus somad. Biasanya kita bacanya wakaf ya. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Nah, kalau tadi wasol seperti yang kita baca di awal. Hukum wasol yang pertama adalah lebih baik wasol atau waslu aula, yaitu apabila ada ayat atau kalimat telah sempurna lafalnya tetapi secara makna ayat itu masih berkaitan dengan ayat berikutnya, maka lebih baik diwasolkan dengan ayat berikutnya. Tandanya adalah shod lam. Hukum wasol yang kedua, tidak boleh wakaf atau berhenti atau wakful mamnu, yaitu apabila ada kata atau kalimat yang belum sempurna maknanya. Jika ayat itu diwakafkan, maka akan merusak maknanya. Maka tidak boleh wakaf pada ayat tersebut. Tetapi jika terpaksa berhenti pada ayat itu, maka hendaknya mengulangi bacaan atau lafal dari ayat sebelumnya. Ingat tandanya adalah lam alif. Oke, kita sekarang belajar tentang tanda-tanda wakaf dan wasol. Wakaf artinya sebaiknya berhenti. Yang pertama adalah wakaf lazim, harus berhenti, mim ya. Yang kedua ada wakaf mu'anakoh, berhenti di salah satu titik, boleh yang titik depannya, boleh titik yang kedua. Yang ketiga, tanda to, wakaf mutlak, sempurna berhenti. Yang keempat, wakaf aula, berhenti lebih baik. Yang kelima, ada wakaf mustahab, tandanya kofa, sebaiknya berhenti. Dan yang keenam ada wakaf jaiz, tandanya jim, boleh berhenti juga boleh terus. Kita lanjutkan dengan tanda-tanda wasol. Wasol artinya sambung menyambung. Nah, yang pertama, ketika anak menemui tanda lam alif, kita sebut dengan la waqfa, artinya tidak boleh berhenti. Yang kedua, tandanya adalah shod lam ya, kita sebut dengan wasol aula, artinya sebaiknya terus. Yang ketiga, za, kita sebut dengan waqaf muzawwas, artinya boleh berhenti terus lebih baik. Selanjutnya ada tanda sod, kita sebut dengan wakaf murakas, dibolehkan berhenti karena mempunyai nafas pendek, terus juga lebih baik. Ketika menemui tanda qaf, kita sebut dengan kila wakaf, sebaiknya terus, sebagian pendapat boleh berhenti. Selanjutnya kita mengenal tanda kaf yang kita sebut dengan istilah kazalika mutabik lima qoblahu. Artinya dari tanda ini adalah mengikuti tanda wakaf sebelumnya. Yang terakhir adalah sakta, berhenti sejenak tanpa ambil nafas.
Nah, anak-anak ibu, tolong dipelajari dengan sesama tanda-tanda wakaf dan tanda-tanda wasol agar membaca Al-Quran kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Belajar kita hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa diiringi oleh ridho Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah untuk anak-anak ibu semuanya. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.